Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hore. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Nah yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan Ku mau taat, ku mau setia. Jangan lupa pakai gerakan ya teman-teman. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesus. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau, bagiku Engkau yang terutama. Yeay. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang ketidaktaatan Yunus. Nah minggu ini kita akan belajar tentang taat. Yuk kita pujikan TAAT, taat.
Yesus. Mari kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Mari kita pujikan jalan serta Yesus. Jangan lupa pakai gerakan ya teman-teman. Jalan serta Yesus. Kiri. Jalan sertanya setiap hari. Depan. Jalan serta Yesus. Kanan. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kiri. Jalan sertanya setiap hari. Depan. Jalan serta Yesus. Kanan. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Pada hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang bercerita dan berkati telinga untuk dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom! Sudah siap mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Nah, minggu lalu ceritanya kan tentang Yunus dan ikan yang besar ya. Yunusnya masuk ke dalam perut ikan yang besar.
karena ia tidak mau taat sama Tuhan. Nah, minggu ini kita masih mau belajar tentang Yunus, tentang si Bapak Yunus ini. Nah, waktu itu Tuhan kan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunusnya nggak mau. Nah, akhirnya Yunus kemudian masuk ke dalam perut ikan yang besar. Akhirnya dia mohon ampun dan kemudian keluar dari perut ikan itu. Nah, kota Niniwe ini, kalau misalnya kakak boleh cerita lagi, kota Niniwe ini adalah kota yang isinya orang-orang yang jahat. Bahkan anak-anaknya itu suka berbohong, suka memukul. Mereka tidak berbuat baik pada saudara mereka, pada kakak mereka, pada adik mereka. Dan melakukan banyak sekali dosa. Makanya kemudian Tuhan sangat marah. Dan Tuhan bilang, kalau tidak ada orang yang memberitakan firman-Ku ke kota Niniwe, pastilah kota itu akan hancur. Dan pastilah semua penduduk di Niniwe akan mati. Karena begitu banyak dosanya. Karena begitu banyak kejahatan yang diperbuat. Nah, lalu kali ini Tuhan bertanya lagi pada Yunus. Yunus, maukah kamu pergi dan memberitakan firman-Ku ke kota Niniwe, ke orang-orang Niniwe? Kira-kira kali ini Yunus bakal taat nggak ya? Yunus bakal pergi nggak ya ke Niniwe? Yunus bakal memberitakan firman Tuhan nggak ya ke Niniwe? Yuk kita simak ceritanya. Setelah 3 hari 3 malam di perut ikan, Yunus akhirnya diselamatkan. Dan ia bersyukur pada Tuhan karena telah menyelamatkan ia. Lalu Tuhan berkata pada Yunus, Yunus, maukah engkau pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman-Ku pada mereka? Dan Yunus menjawab, ya Bapa, aku akan pergi sekarang. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan dia mulai berbicara tentang firman Tuhan. Ia berkata pada orang-orang di Niniwe, orang-orang Niniwe, kalian harus segera bertobat dan meninggalkan jalan kalian yang jahat. Kalian harus mentaati Tuhan. Karena dalam 40 hari, jika kalian tidak bertobat, maka Tuhan akan memberikan hukuman dan menghancurkan kota kalian. Dan semua penduduk Niniwe mendengarkan itu dan mulai memberitakan pada raja. Raja, seorang nabi dari Israel datang dan memperingatkan kita bahwa kota kita akan dihancurkan bila tidak bertobat. Dan sang raja itu mulai merasa takut dan dia berkata, baiklah, mari kita bertobat. Kita sudah melakukan banyak dosa. Mari kita minta semua orang dengan cepat untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka harus menyucikan diri mereka. Dan kita harus bersama-sama berdoa memohon rahmat Tuhan untuk mengampuni kita. Dan akhirnya semua orang Niniwe mulai untuk mempersiapkan diri. Dan mereka berdoa memohon ampun pada Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni mereka. Dan akhirnya Yunus kembali meninggalkan kota. Nah, sudah dengarkan cerita Alkitabnya? Jadi ternyata akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan ke orang-orang Niniwe. Sampai Raja Niniwe juga ikut bertobat. Nah, akhirnya semua penduduk Niniwe dan Raja Niniwe akhirnya mereka bertobat. Mereka memohon ampun pada Tuhan. Dan mereka bersukacita karena Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Teman-teman, ketaatan Yunus untuk mau pergi ke Niniwe itu bisa kita contoh, bisa kita teladani.
Kita mau belajar taat seperti Yunus. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus mau lebih baik lagi, lebih taat lagi. Jadi kalau misalnya ya, salah satunya misalnya disuruh orang tua, ayo pergi ke warung, tolong belikan ini, atau ayo baca Alkitabnya, ayo berdoa, ayo belajar, ayo kerjakan PR-mu, ayo tidak boleh marah-marah, ayo harus begini dan begitu. Kita harus belajar untuk taat. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah, kita mau taat. Terus kalau misalnya ada guru sekolah minggu juga, ayo ayat hafalannya. Ayo kita belajar ini, ayo buka ini, baca ini. Kita mau belajar untuk taat. Kita mau belajar untuk taat sebagai anak yang baik, anak Tuhan. Ingat, menjadi seorang anak yang taat itu tidak akan merugikan kita. Justru Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Dan Tuhan pasti akan memberikan berkat yang besar. Kemudian memberikan sukacita yang besar kepada anak-anak yang taat. Dan nantinya anak-anak Tuhan yang taat, ia akan menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi seorang pemenang yang berhasil. Menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang sekitar. Jadi sekarang kita mau belajar ya untuk menjadi anak yang taat. Oke? Nah sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya ada di Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jangan lupa dihafalkan ya. Kita sudah ayat hafalan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semuanya ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangannya. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena telah menyertai kami dan juga telah memberkati kami. Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, bahkan lebih lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar taat pada orang tua kami, pada guru-guru kami, pada guru sekolah minggu kami, dan kami mau belajar menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Berkatilah kami, dan juga berkatilah semua sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan ya di ibadah sekolah minggu online. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nanti Kak Diki akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman Tuhan. Semoga dapat dijadikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami. Haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.